warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahimah dengan NPM 230120101143, mata kuliah analisis multivariat H. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengolah data dan menginterpretasikan hasil analisis dari Smart PLS 4. Nah, pada ini saya akan membahas tentang topik pengaruh e-service quality terhadap e-loyalty dengan e-trust sebagai variabel intervening pada penggunaan aplikasi PSI mobil Jabodetabek. Nah, ini datanya dari skripsi yang tadi. Nah, ini langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke PLS. Kita ke new project, kita kasih nama UAS Anul, terus kita import data. Nah, ini data yang dari skripsi tadi, kita open. Nah, lalu kita import data ini. Langkah selanjutnya yaitu kita back, lalu kita create model, terus ini model tipe ini kita ganti PLSM, dan ini dikasih nama renal. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat kerangka. Ini itu masuk ke dalam X, yang artinya e-service quality. Kita oke, dan ini kita ganti ke Z atau e-loyalty. Selanjutnya yang ini Y atau e-trust. Selanjutnya yaitu kita konekkan antara variabel X ke variabel Y, lalu dari variabel Z ke Y, dan dari variabel X ke Z. Langkah selanjutnya yaitu kita calculate PLSM, lalu kita start, lalu kita masuk ke other leading. Nah, di sini ada beberapa data yang merah ini karena dia kurang dari 0,7. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa hapus data yang merah-merah ini. Kita select, lalu kita delete data yang merah tersebut. Nah, kalau sudah, kita calculate lagi PLSM, kita start calculate, masuk ke outer leading lagi. Nah, di sini dari hasil outer leading ini seluruh indikator dalam model ini telah memenuhi syarat validasi karena nilainya berada di atas 0,70. Nah, untuk variabel e-service quality X ini ke indikator EBS I3.1 ini sebesar 0,879, lalu X ke EBS I4 ini 0,38, dan Y ke ET1 ini dari kedua variabel ini seluruh indikator dalam model ini telah memenuhi syarat validasi karena nilainya berada di 0,70. Variabel ini mampu mengukur konstruk E-service quality dengan baik. Selanjutnya yaitu variabel Y, yang ini
Y ini ke ET1 sama dengan 0,774, Y ke ET2 0,751 dan Y ke ET3 0,793. Dari ketiga variabel indikator ini valid mampu mengukur konstruk Dari ketiga indikator ini valid dan cukup kuat dalam mempresentasikan konstruk kepercayaan elektronik. Nah, selanjutnya yaitu dari Z ke EL2 sebesar 0,741, Z ke EL3 0,873, Z ke EL40 0,36. Ketiganya ini valid dengan nilai yang tergolong tinggi, menunjukkan bahwa indikator ini mampu mengukur loyalitas pelanggan secara digital dengan sangat baik. Langkah selanjutnya yaitu kita calculate lagi. Masih di ini. Bentar. Kita masuk di ini, construct reliability dan validasi. Nah, untuk yang Cron-Barth alpha ini syaratnya adalah lebih besar dari 0,60. Hasil variabel X memperoleh nilai 0,646, Y 0,664 dan Z 0,752. Meskipun X dan Y ini merah, tetapi masih dapat diterima karena dia nilainya di atas 0,60 sehingga masih dapat diterima ketika konstruk dinyatakan reliable. Untuk composite reliability ini syaratnya lebih besar dari 0,70. Hasil dari X nya 0,654, Y nya 0,668, Z nya 0,750. Seluruhnya memenuhi syarat. Yang Z aja yang memenuhi syarat, yang X dan Y nya kurang dari 0,70. Nah, untuk variabel average varian extract ini syaratnya yaitu lebih besar dari 0,50. Hasil dari X nya yaitu 0,738, Y nya 0,597, Z nya 0,60. Artinya validasi koefisien seluruh konstruk terpenuhi, yang berarti setiap variabel mampu menjelaskan lebih dari separuh varian indikator-indikatornya. Langkah selanjutnya yaitu kita edit, kemudian kita calculate, terus ke bootstrapping, lalu kita start. Nah, ini kita masuk ke path coefficient. Di bagian penting ini suatu hipotesis diterima apabila T statistik lebih besar dari 1,96 dan P value lebih kecil dari 0,05. Hasil dari T statistik X ini yaitu 9,952 karena P value jauh di bawah 0,05 dan T statistik di atas 1,96, maka hipotesis ini diterima. Service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-trust, yang artinya semakin baik kualitas layanan digital yang dirasakan pelanggan, maka semakin tinggi pula kepercayaan mereka terhadap platform tersebut. Nah, kepercayaan konsumen terhadap sebuah platform digital dibangun salah satunya dari pengalaman mereka menggunakan layanan. Kalau layanannya mudah digunakan atau responsif dan dapat diandalkan, atau kepercayaannya akan tumbuh dengan sendirinya. Langkah kedua yaitu yang X ke Z ini sama, T statistiknya 4,088, P value nya 0,000. Maka hipotesis ini
diterima karena model e-loyalty terhadap hubungan antara e-service quality dan e-trust terbukti signifikan antara quality dan e-trust yang artinya tinggi atau rendahnya e-loyalty tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh e-service quality terhadap e-trust secara bermakna. Nah, pengaruh kualitas layanan terhadap kepercayaan berjalan secara konsisten tanpa bergantung pada seberapa loyal pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu Z ke Z. Nah, statistik ini 4,737 dan p-value-nya 0,00. Maka hipotesis diterima karena e-loyalty berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-trust. Pelanggan yang sudah loyal terhadap suatu platform digital cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, atau karena loyalitas itu sendiri lahir dari pengalaman positif yang berulang, dan pengalaman positif yang berulang itulah yang memperkuat kepercayaan. Langkah selanjutnya yaitu kita edit, lalu kita calculate, terus kita ke PLS predict ini, lalu kita start calculation dan kita masuk ke PLS LV summary. Nah, dari ini yaitu menunjukkan Hi ke Z 0,163, Hi ke Z 0,513. Maka variabel tersebut ini mempunyai nilai positif dan jauh di atas 0, yang berarti model ini memiliki relevansi prediktif yang baik. Model mampu memprediksi nilai aktual e-trust dan cukup akurat, sementara variabel X tidak menghasilkan nilai Hi karena berpotensi sebagai variabel eksogen dalam model ini. Nah, kesimpulan dari keseluruhannya ini yaitu kita dapat disimpulkan bahwa e-service quality adalah prediktor utama yang paling kuat terhadap e-trust dengan koefisien 0,610 dan T statistik 9,147. E-loyalty juga terbukti berkontribusi terhadap e-trust meskipun dengan pengaruh yang lebih kecil, atau efek moderasi antara keduanya tidak terbukti signifikan, yang menunjukkan bahwa kepercayaan hubungan antara kualitas layanan dan kepercayaan bersifat langsung dan tidak bergantung pada kondisi layanan pelanggan. Nah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam membuat video ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.